Assalamualaikum. Silakan masuk, Kak Nina ya? Iya. Silakan duduk sebelah mana Kak Nina? Saya duduk sebelah sini. Boleh. Saya izin duduk ya? Iya. Oke, udah nyaman duduknya? Sudah. Kita mau nyender atau mau pindah kursi? Sudah nyaman. Nyaman ya berarti ya? Oke, apa kabar Kak Nina? Alhamdulillah baik. Kok kayak sumringah gitu, mau habis ngapain nih Kak Nina? Saya nggak tahu apa ya bapak itu. Dari rumah atau dari mana ini? Dari rumah. Dari rumah? Iya. Berarti ada kelas atau gimana hari ini? Hari ini beda kelas sih kak, tapi kayak Oh, mau tapi kok ke kampus? prepare. Oh, prepare apa? Ya. Prepare Besok apa? kan ada technical meetingnya orang baru, jadi mau prepare technical meetingnya itu tadi. Orimaru. Acara apa itu Orimaru? Orientasi mahasiswa baru. Kayak gitu. Kapan itu? Itu acaranya? dilaksanakannya itu akhir bulan, tanggal 21-22 Januari. Oh, Januari ini berarti? Iya. Berarti kurang 2 mingguan nggak Iya, sih? kurang 2 mingguan lagi. Gimana persiapannya udah berapa persen nih persiapannya? Lumayan ya, sudah hampir sekitar 70% lah seperti itu. Berarti udah DP villa tuh gimana? Seharusnya udah ya? Sudah di Udah, berarti udah DP makan juga? Sudah juga. Di mana ininya? Acaranya? Di Kalikatir acaranya. Sama kayak tahun kemarin atau? Oh beda, kalau yang tahun kemarin itu kan di Villa Tirta Alir. Kalau ini pakai yang punya Anjuwana sendiri. Lebih besar apa lebih kecil dari yang tahun kemarin? Oh lebih besar. Oh, yang karena ini. ini ya jumlahnya BK sekarang banyak ya? Iya. Oke. Berarti udah 70% nih. Iya. Gitu itu biasanya ngundang alumni dari Hima BK atau gimana nih Kak Nina? Oh ngundang. Kalau misalnya acara Orimaru itu ngundang alumni juga, tapi kayak cuma 5 tahun terakhir aja. Gitu. Nggak semua berarti? Enggak semua. Kalau semua boncos ya. Ngundang dosen-dosen juga? Ngundang dosen juga gitu. Sama ini ya biasanya apa kayak hima-hima lain gitu ya? Iya benar. Sekarang kan hima-hima lain juga banyak kan gitu Iya ya. benar. Ada berapa ya? 11 kalau nggak salah ya? Iya ada 11 gitu. Kak Nina jadi apa nih? Apa nih di Orimaru nih? Jadi sekretaris sama konsumsi. Sekretaris sama konsumsi. Iya. Berat nggak Kak Nina? Kalau di sekretarisnya ya lumayan sih. Udah pernah jadi sekretaris? Ya, tapi emang ya tinggal kayak ganti-ganti surat itu aja kayak gitu sih. Di aman ya insya Allah ya. Aman. Oke. Kedatangan Kak Nina ke sini pastinya mau ada yang disampaikan Kak Nina. Iya benar gitu? Benar. Oke. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih ke Kak Nina karena mau menyempatkan waktunya untuk datang pada pagi hari ini. Padahal ya lagi mungkin dibilang sibuk sih ya lumayan ya Kak Nina ya. Tapi Kak Nina nyempetin dikit lah ya. Iya. Karena ada yang mau diceritain sama Kak Nina ke saya gitu. Iya benar. Oke, sebelumnya di sini saya hanya ada waktu sekitar 15 sampai 30 menitan Kak Nina. Apakah Kak Nina bersedia atau mau mereschedule ulang aja nih Kak karena mungkin waktunya terlalu cepat atau gimana? Bersedia sih Kak. Bersedia Ya. Oke, kalau bersedia berarti aman ya Kak Nina? Aman. Selama 15 sampai 30 menit. Ya aman. Kemudian di sini saya hanya sebagai fasilitator yang perlu Kak Nina tahu, yang bisa menyelesaikan permasalahannya Kak Nina dari hanya Kak Nina sendiri seperti itu ya Kak Nina. Iya. Sudah siap mau bercerita? Sudah. Kak Nina nggak perlu khawatir juga ceritanya Kak Nina ini kesebar ke orang-orang karena di konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi yang tahu hanya kita berdua, di sini hanya ada kita berdua. Jadi Kak Nina nggak perlu takut untuk bercerita kepada saya. Silakan Kak Nina terbuka, ya pokoknya sesuka hatinya Kak Nina mau bercerita dari mana ya. Oke. Kalau gitu silakan Kak Nina. Jadi dulu kan waktu semester awal-awal itu kan kayak saya tuh kayak punya jadwal belajar sendiri gitu loh Kak. Kayak kapan saya harus belajar mata kuliah ini, kapan saya harus mengerjakan tugas yang ini, seperti itu. Jadi kayak mendadak mengumpulkan tugasnya itu tadi, atau kalau enggak mendadak juga belajarnya. Tapi kayak semakin lama itu jadwalnya itu kayak semakin susah dilaksanakan gitu loh Kak. Apalagi kan saya juga ikut organisasi juga. Kalau yang di periode sebelumnya itu kayak
jadwal untuk kegiatannya itu memang kayak sedikit mendadak kayak H-1, H-2 lah. Sementara di jadwal-jadwal tersebut kan saya memang ada kayak jadwal harus belajar apa seperti itu. Akan tetapi jadwal tersebut itu kayak sudah tidak terlaksana lagi dikarenakan itu tadi. Sebenarnya kayak apa ya, saya tuh pengennya tuh kayak jadwal belajar itu kembali lagi gitu loh Kak, kayak jadwalnya tuh kembali tertata lagi. Ya dikarenakan memang kan sekarang kan ya sudah semester 5 mau semester 6 juga, takutnya saya kayak IPK saya menurun atau gimana, kayak takutnya seperti itu sih Kak. Dari semester berapa Kak ini tadi? Semester awal itu maksudnya awal semester 5 atau semester 1? Semester 1. Berarti dari semester 1 Kak Nina ini emang punya jadwal sendiri gitu ya buat ngerjain tugas. Tapi lama-lama Kak Nina ini kayak bisa dikatakan mungkin ke distract atau bagaimana? Lebih kayak kalau waktu semester 3 ini sih, waktu kayak masuk organisasi itu jadinya tuh kayak kebagi waktunya iya. Antara organisasi sama kuliah gitu ya. Itu biasa dalam apa ya, anak-anak yang ikut organisasi sih Kak. Iya benar. Oke. Lalu nih, keinginan atau kebutuhan terbesarnya Kak Nina atau kebutuhan utama, keinginan utama, harapan utama dari Kak Nina sendiri ini apa sih? Saya tuh pengen kayak jadwal belajar saya tuh kayak kembali tertata lagi gitu loh Kak. Jadi kayak belajarnya tuh nggak harus kayak H-3 ujian, H-1 ujian ataupun H-1 ngerjain tugas, waktu pengumpulannya tuh kayak H-1, enggak kayak gitu. Sebelumnya nih karena tadi bilang tertata ya. Tertata itu waktu awal-awal semester itu yang seperti apa sih? Jadi kayak ya dimana saya itu kalau ngerjain tugas sih Kak, bisa kayak 2 minggu sebelum pengumpulan, 1 minggu sebelum pengumpulan. Terus kalau misalnya ngerjain waktu itu belajar ujian itu kayak nggak mendadak H-1, H-3 seperti itu, enggak, mungkin kayak H-5, H-1 seminggu kayak kalau gitu. sekarang H-1 gitu ya, atau H-jam gitu ya, atau H-jamnya itu ya. Berarti karena bisa dikatakan memiliki keinginan efektif belajar atau gimana, atau manajemen waktu belajar? Manajemen waktunya sih Kak. Manajemen waktunya ya. Oke. Manajemen waktu belajar yang seperti apa yang Kak Nina inginkan? Lebih dimana kayak saya tuh bisa fokus dalam satu hari itu kayak satu belajar tanpa harus memikirkan organisasi kayak gitu. Jadi kayak saya juga bisa membagi waktu saya antara kuliah saya dengan organisasi juga kayak gitu. Pengennya yang seperti itu, yang bisa ya dibagi-bagi lah, nggak melulu organisasi, nggak melulu kuliah. Kayak apa ya, 50-50 gitu ya. Iya benar. Oke. Kemudian nih Kak Nina melihat atau memandang diri Kak Nina ini sebagai seseorang yang kayak gimana sih dalam manajemen waktu itu? Manajemen waktu belajar ya utamanya. Kayak gimana ya? Kayak masih sulit buat membagi waktu tersebut gitu loh Kak. Karena kan kadang kan secara tiba-tiba itu kayak tiba-tiba ada revisi tugas, atau kan revisi tugas di organisasi mungkin, atau revisi tugas di kuliah juga. Jadinya tuh kayak bingung mau yang mana yang mana dulu ya kayak gitu. Kak Nina, mohon maaf ya, Kak Nina orangnya gampang jenuh nggak kalau belajar? Sebenarnya kalau jenuh sih iya jenuh, tapi kayak nggak terlalu jenuh banget gitu loh Kak. Berarti ya itu tadi ya, masih bingung tuh ya. Iya. Lalu nih, apakah ada situasi-situasi tertentu atau faktor-faktor tertentu yang mungkin itu mempengaruhi manajemen waktu belajarnya Kak Nina? Kalau di rumah atau di mana? Kalau misalnya di rumah itu kayak sebenarnya saya juga kesulitan sih kalau misalnya belajar di rumah. Kenapa? Itu karena kan di rumah kan juga ada adik saya. Adik saya kan kadang-kadang kalau misalnya sore itu suka banget main gitu loh sama teman-temannya itu dibawa ke rumah, jadinya kayak rame banget, dan itu ramenya itu sampai sekitar jam 9 malam itu mereka baru selesai main. Ganggu berarti ya. Iya. Terus gitu itu Kak Nina belajarnya biasanya jam berapa? Kalau dulu nih semester 1 tuh kayak habis isya, mungkin sekitar jam 7:30 itu sudah saya belajar gitu. Berarti ada situasi atau ada faktor lain yang mengganggu belajarnya Kak Nina ya untuk saat ini ya. Adiknya itu tadi ya. Iya. Oke.
Sebelumnya apa Kak Nina udah pernah ngelakuin usaha-usaha buat bisa memenuhi keinginannya Kak Nina? Sudah pernah. Bagaimana caranya? Saya akhir-akhir ini kayak sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, saya itu kayak nyoba belajar ujiannya itu nggak mendadak. Jadi kayak hampir 1 minggu kayak gitu. Saya nyobanya tuh seperti itu. Tapi memang menurut saya ya kurang efektif juga, dikarenakan ujian saya kan juga praktek ya. Jadi kayak penghafalannya itu kayak kurang lama, kurang efektif di saya juga kayak gitu. Itu berjalan berapa hari Kak Nina? Mungkin cuma sekitar 3 hari aja. 3 hari aja? Iya. Nggak sampai seminggu, 3 hari aja? Sampai seminggu. Oke. Pada saat Kak Nina ngerasa Kak Nina ini nggak bisa apa ya, nggak bisa ngejalanin keinginannya Kak Nina nih, Kak Nina ini ngerasa apa? Lebih ke arah kayak Kesel iya, atau? kayak kesel gitu loh, karena nggak maksimal waktu ujiannya itu tadi gitu. Kalau semisal nih pada saat Kak Nina tadi kan Kak Nina pengen manajemen waktu belajar nih. Lah pada saat Kak Nina belajar nih, Kak Nina pernah ngerasain kayak males atau jenuh gitu nggak? Kalau males sih kayak ya, tapi kalau misalnya jenuh itu lumayan sering sih kalau jenuh. Nah pas waktu jenuh nih apa yang Kak Nina lakukan? Biasanya saya nggak kayak cari kesibukan yang lain gitu loh Kak. Kayak mungkin bersih-bersih kamar ataupun kayak tata-tata buku kayak gitu. mengalihkan gitu ya? Iya kayak gitu. Oke, saya simpulkan ya Kak Nina ya, berarti Kak Nina ini ingin memiliki keinginan, atau Kak Nina ini punya keinginan yaitu ingin memiliki waktu, ingin memiliki manajemen waktu belajar yang efektif lagi seperti di semester 1, benar begitu ya Kak Nina? Iya. Tapi semenjak Kak Nina ini join organisasi, ikut organisasi, Kak Nina ini waktu belajarnya ini kayak bukan sedikit ya, tapi agak terganggu dengan tugas organisasi seperti itu. Dan jadinya Kak Nina ini masih bingung harus gimana, harus mencari yang mana dulu, yang organisasi dulu atau kuliah dulu seperti itu. Kemudian Kak Nina juga udah pernah ada usaha meskipun hanya 3 hari seperti itu ya Kak Nina ya. Oke, kalau begitu apakah menurut Kak Nina ini, dari diri Kak Nina nih, apakah menurut Kak Nina dengan usaha yang Kak Nina lakuin tadi, apakah efektif bagi Kak Nina nih untuk mencapai tujuannya Kak Nina? Tidak sih Kak. Apakah menurut Kak Nina ini dengan hal seperti itu akan mencapai keinginannya Kak Nina? Tidak sih Kak. Enggak. Kalau semisal enggak, apa yang harus Kak Nina lakukan nih? Mungkin saya kayak buat jadwal yang lebih terinci lagi gitu Kak. Jadwal yang lebih terinci itu yang bagaimana? Jadi kayak mungkin juga bisa dibuat dalam bentuk jurnal, di mana saya tuh kayak bisa manage juga saya belajar apa kayak gitu. Misal kayak seminggu saya belajar itu dalam waktu 1 minggu itu 1 hari itu sekiranya 1 jam, 1 sampai 2 jam seperti itu. Dan di jurnal tersebut itu juga saya mencantumkan, misal kayak di hari Senin saya itu belajar apa selama 1 sampai 2 jam, lalu di hari Selasa, di hari Rabu juga seperti itu. Itu di jurnal ini maksudnya Kak Nina ini yang bagaimana? Yang ditulis seperti jadwal pelajaran atau di HP atau gimana, atau ditempel di tembok atau ditulis di itu juga, mungkin kayak ditulis di buku kayak gitu kayak di buku gitu berarti ya. Bukan di HP? Bukan. Berarti ditulis di buku, kayak misalnya hari ini nih Kak Nina udah belajar mata kuliah ini, kemudian besok kayak gitu. Atau mungkin kayak tambahannya mungkin coba saya nggak lupa juga, kayak bisa dikasih kayak alarm pengingat gitu loh Kak di HP. Jadi kayak saya tahu besok itu harus belajar seperti apa kayak gitu. Oke. Kalau gitu belajarnya dari jam berapa Kak Nina pengennya? Yang efektif menurut Kak Nina nih? Yang itu mungkin di antara itu ya Kak, mungkin sekitar jam 6:30 kalau saya mungkin. Jadi kayak selesainya mungkin 8:30, jam 8 seperti itu. Berarti berapa menit itu? Berapa jam? 1 jam mungkin atau 30 menit? Kiranya sampai 1 sampai jam 2 jam kayak gitu. 1 sampai 2 jam? Iya. 1 sampai 2 jam, oke. Bukannya di jam segitu masih ada adiknya Kak Nina main? Apa Kak Nina nggak terganggu nih?
Mungkin kayak saya juga pindah tempat untuk belajar itu tadi loh, Kak. Karena kan rumah saya kan juga ada lantai 2-nya juga. Mungkin saya bisa belajar di situ kayak gitu. Gitu. Berarti aman ya kalau di jam segitu. Aman. Oke, kalau semisal Kak Nina ada lupanya, misal hari ini kan, semisal hari ini ya, Kak Nina kan ada acara nih. Sekarang hari apa? Jumat berarti. Ya. Terus Kak Nina kelupaan mau belajar, itu gimana? Mungkin saya bakalan Tetap seperti Kak Nina tadi masang alarm atau gimana? masalah sih Kak. Tetap Jadi masang kayak alarm. tetap jadi kayak sebagai pengingatnya itu tadi kayak gitu. Oke, itu dilakukan Kak Nina seminggu full atau mungkin ada ya 2 hari atau 3 hari untuk stop belajar buat refreshing gitu? Atau gimana? Kalau bisa sih seminggu full itu sih Kak. Yakin Kak Nina seminggu full? Yakin. Sabtu Minggu tetap belajar? Iya yakin. Oke, kalau gitu berarti ini planning dari Kak Nina sendiri ya? Iya. Kalau misalnya Kak Nina nih tidak bisa melakukan cara yang satu ini, misalkan opsi ini, apakah dari Kak Nina ini ada opsi lain, opsi 2 gitu? Mungkin saya kayak meminta tolong sama bunda saya ya, mungkin dia Mengingatkan. ya, mungkin minta tolong ke bunda saya untuk mengingatkan, atau mungkin dia mengawasi saya waktu belajar itu tadi. Nggak ada terganggu kalau misalnya diawasi sama bunda? Enggak sih Kak. Enggak berarti? Iya. Oke, berarti planningnya Kak Nina ini akan mencatat di jurnal seperti itu ya, hari ini belajar apa dalam seminggu. Kak Nina inginnya seminggu belajar terus gitu ya Kak Nina, dari jam 6:30 ya sampai jam 8 sampai jam 9-an, 2 jam sampai 1 jaman gitu ya. Dan nantinya kalau misal Kak Nina lupa, bisa bilang ke bundanya Kak Nina seperti itu, atau memasang alarm di jam-jam ya belajar gitu ya. Iya benar. Oke, apakah Kak Nina ini sanggup untuk melakukan cara yang kita sepakati pada hari ini? Sanggup. Apakah Kak Nina konsisten dengan cara ini? Insya Allah konsisten. Insya Allah konsisten. Iya. Berarti Kak Nina berkomitmen ya. Iya. Berarti adapun hasilnya itu nanti dari Kak Nina sendiri, karena Kak Nina yang ngejalanin. Dan saya cuma punya harapan buat Kak Nina, semoga Kak Nina bisa kembali seperti dulu lagi. Iya. Kayak belajar seminggu, kalau mau ujian seminggu sebelum ujian tuh belajar gitu ya Kak Nina. Iya. Semoga Kak Nina bisa konsisten dalam cara ini juga. Iya. Itu. Oke, kalau gitu sudah clear ya Kak Nina? Sudah. Oke. Ada yang mau diceritain lagi nggak ke saya? Sudah sih Kak. Sudah berarti? Sudah. Udah aman berarti ya? Sudah. Oke, kalau gitu mungkin kalau Kak Nina ada kesusahan dalam planningnya Kak Nina tadi, dalam caranya atau usaha Kak Nina yang dibuat tadi dengan saya, mungkin Kak Nina bisa ngehubungin saya kalau Kak Nina lagi kayak ya bingung atau lupa atau gimana gitu ya Kak Nina. Iya. Oh ya, saya tadi lupa belum tanya. Kak Nina mau ngelakuin cara itu mulai kapan? Minggu depan atau? Mungkin minggu depan sih Kak. Minggu depan berarti Iya. dari Senin sampai Minggu. Iya benar. Ya mungkin bisa dicoba seminggu dulu, kalau Iya. bisa ya udah dilanjutin gitu ya Kak. Iya, Kalau ada masalah bisa menghubungi saya gitu. Saya kan bersedia untuk membantu Kak Nina. Iya. Gitu. Iya. Oke, gitu. Saya terima kasih ya Kak Nina udah Iya. bercerita ke saya, udah Iya. nyempetin waktunya. Saya juga terima kasih ke kakaknya karena sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya izin pamit. Boleh, boleh. Saya mau saya antarkan? Boleh. Oh, iya, silakan.